Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Cybercrime di Indonesia dan Pandangannya dalam Islam. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Dio Prayoga, Muhammad Ridho Anugrah, Pangeran Fadila Pertama. Yang pertama itu pendahuluan. Cybercrime adalah betul-betul kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi informasi. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dalam lingkup online. Kejahatan siber bisa berupa kejahatan seperti penggelapan uang, pencurian identitas, atau berupa penyimpangan. Latar belakang. Globalisasi mendorong perkembangan teknologi informasi dan perangkat digital seperti komputer sehingga mengalami perkembangan pesat. Salah satu wujud pesatnya perkembangan teknologi informasi ini adalah hadirnya teknologi yang dikenal dengan internet. Internet memungkinkan aktivitas yang biasa dilakukan perlu menempuh jarak yang jauh dan memerlukan waktu yang lama kini dapat dilakukan dengan instan dimanapun kita berada. Kemudian yang ada dikarenakan kehadiran internet tidak hanya memudahkan aktivitas yang bersifat positif, namun juga menimbulkan masalah, yakni cybercrime. Selanjutnya ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu ada skimming. Baiklah, pengertian dalam skimming ini adalah skimming itu teknik skimming upaya untuk melakukan tindak pembobolan data dari pita magnetik, kartu ATM atau debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Setelah itu pelaku dapat mengakses data korban secara ilegal. Teknik ini menggunakan alat yang sengaja diletakkan pada slot mesin ATM. Selanjutnya itu ada DDoS attack. Distributed Denial of Service atau DDoS ini suatu serangan yang membuat keramaian pada lalu lintas jaringan internet. Tujuannya itu mengambil sumber daya yang dimiliki oleh suatu komputer atau server. Phishing. Phishing ini upaya mendapat informasi data seseorang dengan teknik pengelobuan. Cara kerja itu dengan mengklik link phishing, lalu korban akan memasukkan data diri pada website tersebut dan data akan dikirim secara langsung ke database penipu. Data akan digunakan untuk kepentingan sendiri dan berbagai kejahatan lainnya. Hacking. Hacking dapat diartikan sebagai upaya hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Hasilnya dapat berupa program kecil yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer dan bahkan memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki user account. Selanjutnya itu yang terakhir, defacing. Defacing ini kegiatan merubah tampilan pada halaman website orang lain tanpa izin pemiliknya. Terdapat dua tahap, dimulai dari menerobos masuk ke web server dan yang kedua itu mengganti halaman website server. Baiklah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Pangeran. Saya Pangeran Fadilah Pratama akan menjelaskan tentang contoh kasus cybercrime di Indonesia. Contoh yang pertama adalah tentang puluhan nasabah bank di Karimun kembali menjadi sasaran kejahatan skimming, yang mana korban skimming ini sedang mengantri di Bank BNI Syariah, kantor cabang di Karimun. Para nasabah saat itu mengurus proses pendataan untuk pembayaran ganti rugi. Mereka mengaku uang di rekening mereka mendadak hilang, padahal mereka tidak melakukan transaksi apapun. Mereka sadar ketika rekening yang mereka cek pada mesin ATM Bank BNI Syariah di Karimun saat itu hendak mengambil uang untuk membayar gaji karyawan. Namun saat ia sedang melakukan pemeriksaan saldo, ia bingung kenapa saldonya berkurang. Lalu ia melaporkan kasus ini ke pihak Bank BNI Syariah, cabang Tanjung Balai Karimun, hari itu juga. Lalu setelah dicek oleh BNI Syariah, ternyata memang benar saldo di rekening Dina berkurang sebanyak 6 juta rupiah. Dan ini merupakan tindak pelaku kejahatan skimming. Berdasarkan catatan transaksi, uang tersebut diambil pada hari Kamis sekitar pukul 10. Namun pembobolan ini dilakukan di Malaysia. Lalu kata Dina, pihak Bank BNI Syariah langsung memblokir ATM-nya dan kemudian diganti dengan kartu baru. Namun kartu ATM masih menggunakan chip, bukan lagi magnetic stripe. Biasanya dipasang alat di mesin ATM. Saat ini
kami sedang bekerja sama dengan pihak BNI di cabang dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selanjutnya adalah kasus dari hilangnya akun pengguna Tokopedia yang diretas oleh hacker. Sebanyak 91 juta data akun pengguna dikabarkan bocor dan dijual di dark web. Data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin hingga password. Tokopedia mengklaim data ini terjadi pada tahun 2020, tanggal 20 Maret. Setelah hacker mengumumkan telah menjual 91 juta tersebut sebesar 75 juta, ia menjualnya di pasar gelap dark web. Manajemen Tokopedia mengakui adanya pencurian data ini. Namun, mereka mengatakan informasi penting seperti password tetap berhasil terlindungi. Walaupun begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan platform digital Tokopedia harus melakukan investigasi internal. Hal ini ditujukan untuk memastikan dugaan pencurian data pada platform marketplace itu bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk menjamin keamanan data dari pengguna. Selanjutnya, situs Telkomsel yang menampilkan kata-kata yang tidak baik. Masyarakat Indonesia mengunjungi website Telkomsel karena protes menanggapi dengan kata-kata kasar di website provider ternama itu. Ternyata ada orang yang menentang tingginya pajak Telkomsel dengan cara meretas website Telkomsel. Kemungkinan ada lubang keamanan di sistem penyimpanan atau peretas mengetahui nama pengguna dan password website tersebut. Akibatnya, peretas berhasil menurunkan dengan mengubah tampilan dan nuansa situs web Telkomsel. Untungnya, data pelanggan Telkomsel tersimpan terpisah dari server website tersebut, sehingga tetap aman. Telkomsel juga melakukan restorasi sistem dalam waktu setengah hari. Selanjutnya, yang terakhir adalah situs website DPR RI down dan berganti nama. Kasus ini terjadi pada tahun 2020. Awalnya, pengunjung tidak bisa mengakses halaman dpr.go.id. Namun, Sekretaris Jenderal DPR RI saat itu mencontohkan peristiwa itu terjadi karena lalu lintas yang padat. Setelah diselidiki, ternyata lonjakan ini terjadi dikarenakan adanya serangan DDoS, sehingga membuat ramainya lalu lintas jaringan internet pada DPR RI. Namun, kesalahan ini adalah entry yang disengaja dibuat oleh para peretas. Orang ini kemudian merusak situs. Setelah pengunjung dapat mengakses situs tersebut, mereka akan membaca kata-kata Dewan Pengkhianat Rakyat. Ternyata ini adalah protes aktivis terhadap Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Tim IT DPR RI langsung menutup lokasi dan melakukan perawatan. Meskipun situs tersebut akhirnya dipulihkan, website menjadi lebih lambat karena dampak dari serangan virus tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Kepada Rido dipersilahkan. Saya Muhammad Ridho Anugrah menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap cybercrime. Cybercrime, terutama hacking, merupakan tindakan yang menghampiri properti orang lain tanpa izin. Sehingga pada sebuah hadis, Rasulullah melarang seseorang agar tidak mengintip tanpa izin. Yang bunyinya adalah anna rajulan tala'a fi judrin fi babi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam midron yahukka bihi ra'asah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law a'lamu annaka tantaziruni lata'antu bihi fi ainaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal iznu min qablil basar. Artinya bahwa ada seorang lelaki mengintip dari lubang pintu kamar Rasulullah SAW, sedang di tangan Rasulullah ada sisir besi untuk menggaruk kepalanya. Maka tatkala Rasulullah melihat hal itu, beliau bersabda, andai aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku tusukkan besi ini di kedua matamu.
Lalu Rasulullah bersabda, diwajibkan meminta izin sebelum memandang. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6901. Cybercrime juga termasuk dalam menggosip. Hal ini dikarenakan pelaku hacker memanfaatkan data yang ia curi untuk kepentingannya, bahkan untuk mendapatkan keuntungan dari data korbannya. Maka hal ini jatuh kepada gosip, karena korban tidak memberi izin atas pemanfaatan datanya tersebut. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa dilarang memanfaatkan harta orang lain tanpa izin pemiliknya, sama halnya yang dilakukan oleh pelaku skimming. Bunyi hadisnya adalah, La yahillu malumri'in illa biti binafsim min. Artinya, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang yang berbuat cybercrime dianggap sebagai orang yang membuat kerusakan di atas bumi. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 11-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian Allah lanjutkan, Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya adalah, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi kesimpulannya adalah, perkembangan teknologi ini mempermudah banyak aktivitas, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan mempersempit jarak yang ditempuh. Namun, di lain sisi, muncullah kejahatan cyber yang tidak lagi memandang jarak dan waktu. Islam memandang hal ini sebagai tindakan mengintip, gosip, mengambil yang bukan hak, dan membuat kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.